merupakan pondasi. Ibarat membuat rumah, menulis itu pondasi. Namanya pelajar itu harus bisa menulis. Misalkan senang ke dunia marketing ya, penjualan, itu tetap butuh menulis. Di antaranya diimplementasikan bikin satu copywriting. Copywriting itu ya menulis itu sendiri, copywriting menjelaskan produk itu butuh kemampuan menulis. Kemudian contohnya untuk SEO ya, search engine optimization, agar tulisan kita itu bisa masuk halaman web peringkat atas di Google. Kalau website kita itu bisa di peringkat atas Google, maka yang membaca website kita itu akan semakin banyak. Itu pentingnya. Dan agar website kita itu di peringkat atas, salah satu caranya adalah agar website kita itu dianggap paling bagus di antara yang lain. Tulisan kita dianggap paling bagus dari tulisan-tulisan yang lain untuk kata kunci tertentu. Jadi misalkan ada orang klik magang Sidoarjo gitu di Google, maka tulisan kita itu kalau ada di halaman 10 ya siapa yang akan membaca. Tapi kalau ada di halaman pertama, maka akan banyak yang membaca. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau bikin iklan, itu pun juga butuh kemampuan menulis. Walaupun iklan itu pendek, tetap dibutuhkan. Nah, itu kalau kita di dunia marketing. Yang pertama kita tentukan tema. Satu. Tema ini tergantung apakah sesuai yang memang bagian dari ambisi kita atau bagian dari untuk memenuhi kebutuhan orang. Jadi tema tulisan itu kadang kan mencerminkan keinginan kita, yang kedua memenuhi kebutuhan orang. Kesana. Ambisi kita ya pas kita mangkel, senang dan sebagainya, pengen mencurahkan dengan tulisan, ya maka di sini nih temanya sesuai dengan temanya. Misalkan aku juara 1 gitu, kamu tulis. Nah, itu ambisi sendiri. Yang kedua, ambisi orang. Ini hubungannya dengan riset. Riset itu nanti ada alatnya, misalkan tren, Google. Sampai ketemu tema ini pakai riset. Nanti kita pelajari di sini nanti. Ini pelajaran berikutnya nanti nulis SEO. Pakai riset. Nanti ketemu di riset, orang mencari kata kunci misalkan magang SMK. Itu berapa ribu orang, misalkan ada 10.000 pencarian di Google. Maka kita menulis untuk memenuhi kepalanya 10.000 orang ini. Jelas ya. Nah, setelah ketemu tema, yang kedua, collecting data. Ketika kita menulis magang SMK, dulu ini, maka kita collecting data dulu, karena kita nggak paham itu magang SMK itu apa, atau katakanlah sedikit yang kita tahu, ya kan. Maka kita harus cari data dulu. Caranya yang mana? Google. Satu. Dua, misalkan jurnal, buku, informasi teman, dan lain-lain. Ini kalau mau tulis panjang kan, panjang 20 halaman gitu misalnya. Nah, kita sempatkan waktu pertama kali harus riset. Google itu di mana? Sekarang kita ketik di Google magang SMK. Nanti kita lihat peringkat 1, 2, 3. Ini kita baca atau kita kumpulkan? Collecting, collect.
kita save gitu dalam satu database. Nah, sambil membaca ini nanti kamu tulis poin-poinnya, artikan poin-poinnya atau kisi-kisi acak, kisi-kisi acak. Maksudnya acak itu gimana? Nggak urut, tidak urut. Jangan mikir urut dulu. Karena apa? Otak kita itu nongkon ngurutnya dhisik, itu malah hilang. Kisi-kisinya itu hilang. Ide-ide dari sini loh. Dari sini nanti kan dengan membaca ini kan tambah wawasan kita. Wawasan tambahnya apa aja gitu kan. Kita tulis aja di Microsoft Word, Notepad, apa itu Google Doc atau apalah alat penulisan. Tulis aja langsung. Apa gitu ide-ide dari hasil membaca ini semua. Baru diurutkan. Jadi kerangka. Kemudian nomor 5 dikembangkan. Dari kerangka ini dikembangkan. Kadang ternyata nomor 2 sama nomor 3 ini jadi satu, jadi satu paragraf. Nggak apa-apa. Nomor 1 sama nomor 20 jadi satu paragraf. Nggak apa-apa. Dikembangkan. Karena urutannya sesuai dengan kerangka yang kamu buat tadi.